Ya, oke. Hari ini Smart Friend Regional Sulawesi Kalimantan kebetulan lagi ada di Kota Gorontalo. Nah, berhubung kita lagi ada di Kota Gorontalo, hari ini kami mengundang teman-teman dari RICG namanya, Running in Cotton Gorontalo. Nah, untuk hadir bareng-bareng untuk berbincang-bincang dengan kita gitu. Nah, yang hadir juga hari ini mungkin saya infoin ke Smart Frenzy yang ada bahwa yang hadir itu pertama Mas Agus ya, saya sebutnya Mas Agus. Dan yang kedua Om Rio. Saya panggil Om aja biar nyantai gitu kan. Oke, nah mungkin langsung aja Om. Di kesempatan kali ini saya sebenarnya kita udah beberapa kali ketemu kan sebenarnya. Nah, cuman saya pengen tahu lebih mendalam Running in Cotton Gorontalo ini seperti apa sih sebenarnya? Apakah ini komunitas atau seperti apa? Karena kalau dibilang komunitas, di pertemuan sebelumnya saya sudah sempat diskusi, teman-teman nggak mau disebut komunitas nih gitu. Nah, siapa, Om Rio atau Mas Agus? Rio. Jadi awal mula terbentuknya Run in Cotton itu kita di bulan Januari kemarin, awal tahun. Itu kita terinspirasinya dari komunitas-komunitas Run in Cotton luar. Awalnya itu di Jakarta. Nah, waktu itu di Jakarta sempat bikin Run in Cotton 13 kota besar, kayak Jakarta, Bali, Surabaya. Nah, terus kita sempat lihat di story kan lagi booming. Terus saya berpikir gimana kalau kita bikin yang Run in Cotton Gorontalo. Gorontalo. Iya. Awalnya sih cuma iseng-iseng. Iya. Teman kan ada posting video di story tuh tentang Run in Cotton, terus di captionnya tulis gimana kalau Gorontalo. Terus saya nimbrung, saya bilang yuk kita bikin yang di Gorontalo. Awalnya cuma sekedar kita aja, 4 orang awalnya itu. Iya. Pas kita mau bikin itu sebenarnya cuma pengen lihat lihat respon dari orang-orang gimana. Betul. Pas kita mau bikin event itu yang volume 1 enggak sesuai dugaan kita, maksudnya yang tadinya kita pikir cuma berapa orang itu sampai ratusan gitu. Ratusan yang ikut. Artinya mereka, maksudnya antusias mereka juga tinggi. Betul. Tapi Running in Cotton ini dibentuk tujuannya memang untuk jadi komunitas gitu atau bagaimana? Awalnya kita diskusi sama teman-teman, ini bagusnya kita bikin komunitas apa enggak. Terus karena yang pertama kali bentuk itu kan saya sama teman-teman dan kebetulan beda-beda komunitas lari. Oh, punya komunitas masing-masing pada saat itu. Masing-masing. Terus katanya kalau bisa nggak usah dibikin komunitas, kita bikin yang non komunitas aja. Dengan tujuannya kita bikin lintas komunitas. Jadi komunitas apa saja bisa masuk ke sini. Untuk bisa lari bareng-bareng dengan satu visi misi, yaitu mengkampanyekan hidup sehat. Oh, oke. Jadi tujuannya sebenarnya mengkampanyekan hidup sehat. Iya. Tapi ini nggak tahu nih, pertanyaan bodoh atau gimana nih. Tapi itu kalau orang lari itu kan biasanya kan pakai jersey gitu kan yang nggak terlalu panas gitu. Tapi kalau orang pakai baju cotton gitu, gerah nggak sih itu? Gimana sih sebenarnya? Oke, sebenarnya ini kan saya juga part of Run in Cotton Gorontalo gitu ya. Jadi kenapa Run in Cotton Gorontalo itu ada, berkaca dari yang di beberapa kota yang besar, kita itu bukan komunitas, tapi kita adalah running movement. Dalam arti, selama ini kan orang selalu berpikir, saya pengen lari, tapi saya nggak ada jersey lari nih. Ya. Makanya kita datang untuk menjadi penengah untuk, oke, kamu nggak punya jersey lari, tapi kamu punya jersey katun, atau kamu punya kaos katun, kamu bisa lari. Makanya di Run in Cotton Gorontalo itu, di setiap event itu,
kita tidak mewajibkan orang menggunakan jersey. Jadi mereka harus menggunakan kaos katun gitu loh. Kaos katun kan kayaknya semua orang punya gitu kan, Iya, pasti. semua orang punya. Dan karena memang sebenarnya ya kata Mas Putu tadi gitu bahwa kalau pakai katun gimana, pasti gerah dan lain-lain. Kita di jarak kegiatan kita itu tidak lebih dari 7 kilo. Jadi 5 sampai 7 kilo gitu, sehingga intensitas orang akan gerah, kemudian nggak nyaman gitu ya. Itu karena jaraknya cuman nggak terlalu jauh, sehingga juga pakai katun oke lah, masih masih masuk lah untuk kita menggunakan itu. Jadi sebenarnya ada visi di belakang itu semua itu sebenarnya mengkampanyekan hidup sehat. Betul. Tapi maksudnya mengkampanyekan hidup sehat yang nggak harus pelari nih yang harus ikut. Bahkan orang yang pemula pun bisa gitu ya, karena memang jaraknya jarak yang masih oke, yang masih fun gitu ya, 5 kilo, 7 kilo. Oke sih, oke. Cukup menarik sih Running in Cotton ini. Saya lihat karena saya lihat di Instagramnya Running in Cotton itu lari dengan baju kaos itu jadinya kayak sesuatu yang berbeda. Orang biasa kan kayak pakai jersey lari, ya full color. Ini hitam. Kayak ini kayak baju-baju nongkrong biasa aja sebenarnya. Oke. Malah ya baju-baju kayak baju-baju grup band. Benar. Seperti itu yang digunakan gitu. Siap. Nah, melihat dari tujuan dan maksudnya ini kan bagus. Tapi di Gorontalo ini gimana kira-kira Mas Agus? Antusias masyarakatnya ini terhadap olahraga khususnya lari ya, itu seperti apa ya saat ini? Jadi sebenarnya kalau kita berkaca di 1 tahun ke belakang gitu ya, which is tahun 2024, di Gorontalo itu ada satu event yang akhirnya dia menjadi barometer semua event-event yang terjadi setelah itu, yakni Gorontalo Half Marathon. Jadi di bulan Oktober tahun 2024 itu Gorontalo menyelenggarakan Gorontalo Half Marathon. Gaung preparation Gorontalo Half Marathon itu membuat masyarakat Gorontalo itu pada saat itu menjadi sadar. Mereka latihan, yang tadinya jalan-jalanan itu hanya pelari-pelari yang itu aja, tapi tiba-tiba jadi banyak gitu ya. Ketika ditanyakan, wah kita udah daftar event ini nih, kita pengen lari dan lain-lain gitu. Walaupun memang pada saat itu ya kita memberikan peluang untuk 5 dan 10 dan juga 21. Nah, terbukti ketika penyelenggaraan Gorontalo Half Marathon, pesertanya itu kurang lebih hampir 2.600 peserta gitu, dan itu sangat membludak. After event, banyaklah orang-orang yang bikin event yang sama. Minat orang makin banyak gitu ya. Yang orang yang mungkin pasti lagi nih ya, misalnya kayak Mas Putu gitu ya, misalnya nggak pernah lari atau malas lari, gitu ya. Tiba-tiba teman-teman dekat udah pada suka lari, pasti dong akan tergelitik gitu ya. Benar. Gitu. Dan itu yang terjadi sekarang gitu. Orang tertarik untuk lari dan lain-lain. Di satu sisi banyak hal-hal yang membuat orang jadi pengen lari gitu. Misalnya foto ada gitu. Orang jualan juga produk-produk lari juga banyak gitu ya. Kemudian orang yang berlomba untuk menyelenggarakan event juga banyak gitu loh. Sekarang itu bisa dikatakan tiap bulan ada event. Ada event. Bahkan sebulan bisa 2-3 event gitu. Dari event yang skala besar bahkan sampai event yang kelurahan gitu ya. Orang jabanin gitu loh. Dulu event di Gorontalo tuh mungkin orang pasti akan ngejar medali. Dulu mereka panitianya menyediakan 100 medali untuk 100 yang tercepat gitu. Tapi sekarang enggak. Dibuka berapa pendaftaran, disiapkan sejumlah medali itu, orang antusias ngantri daftar gitu. Karena sekarang di level dari orang-orang itu, oke, saya lari untuk sehat, tapi juga saya lari pengen selebrasi. After lari saya pegang medali, after lari saya bangga menggunakan jersey dan lain-lain. Dan setelah itu mereka gunakan untuk daily aktivitas mereka ketika berlari gitu. Itu yang terjadi sekarang sampai dengan sekarang. Mungkin termasuk mungkin saya pribadi ya. Saya
mengikuti apa namanya perkembangan lari ini kira-kira ya 1 tahun terakhir lah, 1 tahun belakangan. Sebelumnya mungkin saya punya pemikiran, oh kalau orang ikut event lari itu ya itu race kayak dilombakan gitu. Jadi kayak ada pemenangnya. Ternyata sebenarnya saya melihat lebih ke larinya sebenarnya untuk diri sendiri, sebenarnya bukan untuk bersaing sama ini ya gitu ya. Ya. Nah, gimana tanggapannya Mas Agus tuh, Mas? Orang ikut lari itu terdiri dari beberapa apa namanya keinginan atau pencapaiannya. Ada yang orang ikut lari karena ingin dapat hadiah atau dapat podium lah istilahnya. Ya, untuk yang tercepat itu. Berarti dia tercepat, Ya, gitu betul. loh. Itu biasanya masuk kategori atlet, gitu ya. Ada orang yang mungkin dia lari, kalau istilahnya itu pelari rekreasional. Jadi, ya. Jadi dia tuh datang, dia bisa jalan-jalan dan dia bisa have fun di event lari itu. Ada orang yang pengen lari, dia pengen membuktikan pada dirinya sendiri bahwa oke, saya mampu untuk lari. Ada orang lari ketika dia udah menjalani lari kemudian dia sehat, dia pengen challenge dirinya di race dan lain-lain gitu. Nah, masing-masing orang itu sangat berbeda, sehingga terkadang ketika orang-orang di luar dari lari itu melihat, pasti selalu tujuannya begini. Ketika finish, menang nggak? Iya, betul ya. Gitu kan? Padahal kalau Pikirannya lomba kali ya gitu kan. Memang lomba gitu. Betul. Tapi kan kalau kayak saya gitu yang bukan yang tercepat gitu ya, saya nggak ngejar podium juga. Saya dapat medali dan saya bisa merasakan euforia, kemudian bisa kalau sekarang bisa dapat foto yang bagus. Iya, gitu, betul. Itu udah termasuk salah satu tujuan gitu ya. Jadi terkadang kalau dilihat sekarang gitu ya balik lagi ke tujuan kita gitu. Masing-masing orang punya tujuan yang berbeda-beda. Adapun walaupun dia bukan atlet, tapi dia punya kayak saya harus di race kali ini harus lebih cepat dari race sebelumnya. Jadi nge-challenge diri sendiri gitu loh, seperti itu. Iya. Apalagi kayak misalnya ada orang yang ketika dia starting lari di race, dia starting dari 5 kilo. Kemudian tahun depan dia naik 10 kilo. Tahun depan dia naik 21 kilo, kemudian dia bisa 42 kilo. Itu tuh kebahagiaannya tuh beda-beda. Betul. Jadi dia tuh kayak bisa membuktikan bahwa oh ternyata saya bisa. Tapi dia juga harus imbangi dengan bagaimana dia latihan yang benar, nutrisi yang tepat, kemudian ya ikut-ikut race juga dan lain-lain gitu. Iya, benar tuh. Saya tertarik sih itu karena termasuk pemula, jadi sekalian belajar. Saya pengen tahu nih, mumpung ada Om Rio, sebelum ke Mas Agus. Kalau Mas Agus ini kayaknya udah senior banget lari-lari ya. Nanti kita pengen juga tahu gimana ceritanya. Om Rio, gimana awal mulanya Om Rio ikutan lari sampai sekarang punya pemikiran untuk bahkan ngebangun RICG ini gitu. Pertamanya mulai start lari itu dari kapan, Om? Kalau saya dari 2024 awal. Iya. Berarti sebenarnya baru-baru aja nih. Iya. Ya, kurang lebih 1,5 tahun lah ya. Itu pertama saya kan biasa lihat story teman-teman pada lari. Awalnya emang nggak suka, saya nggak tertarik, nggak dalam hati ini soal lari. Terus tiba-tiba suatu saat saya pagi-pagi bangun pagi, terus saya terlintas di pikiran, apa sih asiknya lari ini? Situ saya coba aja dulu. Pertama saya lari itu jaraknya itu kalau nggak salah itu 1 kilo. Saya bilang, ya lumayan lah. Iya. Dari yang awalnya malas olahraga, tiba-tiba cuma lantaran penasaran. Besoknya saya coba lagi, lusanya saya coba lagi. Jadi ketagihan Malah ya. Ketagihan. Manfaat yang saya dapatkan luar biasa di lari itu. Yang awalnya saya jarang olahraga, badan sering lemas atau malas. Betul. Waktu saya sudah rutin olahraga itu, maksudnya semangat saya untuk kerja itu beda dari yang kemarin-kemarin sebelum lari. Maksudnya, karena kalau di dalam lari itu kan ada istilah hormon endorfin, ya, hormon kebahagiaan. Semangat, oh iya betul. Jadi saya itu after saya lari terus kerja itu
rasanya semangat terus. Lebih fresh lah, lebih fresh. Saya kan sebelum saya kenal olahraga kerja itu kadang malas, kadang cepat ngantuk. Iya. Jadi pas setelah lari, rutin lari, ya Dan- manfaat di badan yang saya rasakan itu luar biasa. Bener. Dan ini juga sih sebenarnya dari lari itu ya. Lari itu olahraga yang karena dia bisa dikerjakan Iya, sendiri, Iya. gitu, sendiri gitu ya. Dengan apa yang ada, sepatu yang Iya, ada. betul. Kalau misalkan kita olahraga yang ada misalkan tanpa mengecilkan mungkin ya, tapi misalkan kalau kita mau olahraga dengan main futsal gitu, kita butuh teman-teman, tim. Main bulu tangkis juga harus ada lawan tuh. Kalau lari ya sendiri pun oke, Iya. gitu. Bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, betul. Nah, itu tadi Om Rio. Kalau Mas Agus nih, aku pengen dengar ceritanya. Gimana Mas Agus mulai start lari kapan? Tapi sekedar info, Mas Agus ini larinya sekarang udah bukan di Indonesia, bukan cuma di Gorontalo nih. Indonesia juga udah bukan, tapi saya dengar-dengar Internasional. udah internasional. Bahkan udah sempat ke beberapa negara ya Mas. Iya. Mana aja Mas? Oke, kalau untuk beberapa negara di Berlin, Jerman, Jerman udah pernah. Jerman, kemudian di Chicago, Amerika, kemudian kemarin di London, Inggris, Nah, dan insya Allah bulan depan di Sydney, Australia. Australia udah 4 kali nih. Ya, insya Allah. Udah 4 kali. Nah, itu awal mula memulainya gimana nih? Kok bisa sampai sejauh ini sekarang? Iya. Saya jadi ingat itu, saya awal mula lari tahun 2013. 2013. 2013. Awalnya sih pada saat itu kayak gabut pagi-pagi mau ngapain gitu ya, nggak tahu apa gitu. Terus di Gorontalo kan ada GOR, gelanggang olahraga gitu, yang lintasan larinya pada saat itu bagus banget gitu kan. Ya udah datang aja gitu pagi-pagi gitu, bangun tidur terus ke situ lari gitu ya. Pada saat itu paling mentok itu 3 kali putaran. 1 kali putaran itu 450 meter. Mm-mm. Berarti ya kurang dari 2 kilo gitu ya. Udah, kemudian biasanya pada saat itu tuh ngumpul bareng teman-teman, kemudian kita bikin komunitas dan lain-lain. Dan saya ingat banget pada saat itu hobinya juga masih up and down, nggak diseriusin banget gitu loh, sehingga saya orangnya agak terlambat kenceng dibanding teman-teman gitu ya. Dan akhirnya walaupun saya pelan-pelan gitu, tapi karena teman sering ngajak, akhirnya saya jadi keterusan. Dan di 2016 itu saya pertama kali ikut race. Ya, Ikut race. lomba gitu. Di mana itu? Di Makassar. Oh, bahkan Waktu itu keluar Gorontalo. Iya, keluar Gorontalo. Dan itu bareng teman-teman. Waktu itu kalau nggak salah, nggak tahu Bukopin atau Bosowa gitu ya, half marathon. Saya startingnya dari 5 kilo. Iya, iya. Teman-teman 21 kilo, saya 5 kilo. Karena emang waktu itu saya belum berani gitu ya untuk itu. Dan ternyata seiring dengan perjalanannya waktu, ketika saya meningkatkan jarak itu saya lebih ke men-challenge diri saya gitu loh. Mm-mm. Jadi saya challenge diri saya untuk ke 10 kilo, 21 kilo, kemudian akhirnya 42 kilo. Dan yang terjadi ketika saya men-challenge, saya nggak mau men-challenge kemudian saja kayak orang bodoh. Dalam arti, ketika saya akan mengikuti race dengan jarak yang saya udah tentukan, saya harus barengi dengan pola latihan gitu loh. Betul. Pola latihan. Jadi ya, ketika saya ikut race 21 kilo, miles per minggu saya itu harus totalnya minimal 21 kilo. Dalam 1 minggu. 1 minggu. Oh. Jadi kayak sekarang saya lagi prepare untuk 42 kilo, miles per minggu saya harus minimal 42 kilo. Dan itu di preparation berapa bulan Minimal 3 bulan. sebelumnya? Iya, dan oke. kayak sekarang saya lagi prepare untuk Australia, Sydney. Saya ada puncak, saya harus lari 30 kilo atau 3 jam. Itu 2,5 minggu sebelum race. Dan itu pas minggu depan. Jadi itu benar-benar kayak dipersiapkan. Iya, agar supaya karena ketika lari di jarak-jarak tertentu itu harus ada keterlibatan psikologi kita juga di situ. Artinya jangan kita lari misalnya 42 kilo, miles per minggu kita kurang dari itu. Apa tuh yang kita rayakan? Bagaimana kesiapan body kita untuk
untuk Menuju ke menuntaskan sana. itu. Jadi ya, sehingga itu mengantisipasi jangan sampai kita cedera itu pasti akan terjadi kalau kita tidak maksudnya tidak barengi dengan latihan, nutrisi yang tepat, dan pada saat respon kita nggak mempersiapkan hal-hal yang harus kita bawa dan lain-lain. Betul. Tapi ini kan Om Rio ataupun Mas Agus Ya. sebenarnya memulai apa namanya berlari ini sebenarnya dari tadi saya lihat coba-coba atau keisengan untuk mengisi waktu pagi gitu. Tapi sekarang sampai ke tahap ini yang menjadi motivasinya itu apa sih, Mas? Oh, yang gitu. bikin ini kayaknya saya tertantang untuk ikut yang half marathon, tertantang untuk ikut yang maraton gitu. Itu yang memotivasi apa itu? Kalau saya tuh lebih ke saya pengen tua dan sehat. Saya pengen masa tua saya sehat. Iya. Itu aja. Dan saya udah tua. Tahun ini, bulan depan itu saya 51 tahun. Boh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi Itu usia itu umur lah ya kalau saya Iya. lihat di Mas Agus ini. Iya. Tapi muda itu jiwa tetap muda. Iya, Muda itu pasti. dan itu kemudian dulu saya kan sempat overweight. Saya sempat overweight dulu. Kemudian saya karena pekerjaan saya ikut program lebih ke yang fast gitu, yang kayak Iya. misalnya ini program 3 bulan nih kayak gini. Saya ikutin. Kelar program balik lagi gitu. Dan akhirnya saya menemukan di lari bahwa ternyata dengan kita aktif berolahraga atau lari, saya nggak perlu butuh konsumsi apapun gitu loh. Bahkan saya nggak takut lagi kayak misalnya makan apapun, tapi memang saya ada batasan-batasan, nggak boleh sembarangan makan. Tapi akhirnya juga kayak misalnya mau makan malam pun saya nggak kayak berdosa karena besok pagi saya lari. Iya. Iya, betul. Gitu sih. Nah, kalau Om Rio, apa motivasinya Om Rio? Kalau awalnya itu saya lari, Mas, motivasinya pengen jadi atlet. Cuma mengingat umur yang ya bisa dibilang udah 30-an ke atas, kayaknya udah nggak mungkin lagi. Jadi sekarang lebih lebih ke investasi aja buat masa depan. ya supaya nanti di usia-usia yang mungkin udah lanjut tetap masih punya badan yang sehat. Iya. Ya itu penting sih. Itu investasi yang penting yang mungkin kebanyakan, bahkan mungkin saya sendiri dan teman-teman yang lain mungkin di luar sana masih kadang-kadang melupakan itu ya. Melupakan itu. Nah, kemudian saya lanjut ini. Masih terkait dengan lari, khususnya sebenarnya ini sesi coaching untuk saya ini sebenarnya. Sesi coaching untuk saya. Tapi mungkin teman-teman Smart Frenzy juga ada yang pengen tahu. Kalau kita baru memulai mau memulai ikut olahraga lari ini ya, atau misalkan mau lari gitu. Sebenarnya untuk yang pemula kayak mungkin saya gitu, apa sih yang mesti saya harus prepare, harus saya siapkan gitu ya? Kira-kira supaya ya saya juga, apalagi ini kan kalau kita lari, saya lihat sekarang kebanyakan kayak di jalan raya. Syukurnya kalau saya lihat di Gorontalo pemerintahnya sangat mendukung ya. Sekarang area Car Free Day-nya panjang sekali saya lihat. Iya. Panjang sekali. Jadi saya pikir itu sangat mendukung untuk masyarakat Gorontalo hidup sehat. Nah, tapi pasti tentu tetap ada resiko, entah itu resiko cedera atau mungkin resiko di jalan gitu. Apa yang harus kita prepare untuk yang pelari-pelari pemula nih, terutama Mas Agus mungkin? Oke. Jadi pasti kalau namanya berlari yang harus kita siapkan paling sepatu lari itu pasti. Sepatu lari gitu ya. Tapi saya selalu mengedukasi teman-teman yang adalah ketika orang baru pengen lari kemudian mereka nanya apa yang harus saya lakukan gitu. Saya tidak akan pernah menganjurkan orang yang kalau misalnya dia tuh berat banget untuk lari untuk langsung lari. Saya malah nganjurkan udah jalan aja dulu. Jalan gitu loh. Berapa jauh gitu semampu kamu.
Jadi misalnya si bapak atau ibu dia mampu jalan misalnya 500 meter, ya udah jalanin aja 500 meter sampai dia bosan. Ketika dia bosan jalan 500 meter, dia pasti akan nambah. Dia akan jadi 1 kilo. Betul. Ketika dia bosan, misalnya dia report ke saya kayaknya bosan di jalan terus, ya silakan lari. Dia pasti akan lari. Ketika lari pun saya nggak akan minta dia lari berapa kilo gitu. Larinya berapa gitu. Misalnya per 100 meter, 200 meter kemudian jalan. Lakukannya aja gitu ya. Jalanin aja betul. gitu. Dan akhirnya yang terjadi apa? Ketika dia bosan menjalani itu, misalnya lari 1 kilo, dia pasti akan nambah 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, dan dia akan report ke saya. Kemarin saya udah lari loh 4 kilo. Saya kan nggak nyuruh. Iya. Tapi itulah yang terjadi. Kemudian saya selalu juga mengatakan kepada orang-orang itu bahwa ketika lari, jangan ketika kita pengen lari, udah langsung lari gitu. Badan kita ini sama kayak mesin, motor juga sama gitu, kayak dipanasin dulu. Oh, harus dan lain-lain. dipanasin dulu. Ada Oke. warming up gitu kan, gerakan-gerakan standar gitu yang kita lakukan misalnya 10 masing-masing 10 detik gitu kan. Total 1 menit gitu. Setelah kita ready, mulailah lari. Lari pun jangan langsung sprint, jangan langsung cepat, pelan. Kan sekarang orang tahu kan istilah pace, Betul. pace berapa dan lain-lain gitu loh. Bukan sesuatu kehinaan yang besar ketika misalnya ada teman yang pace 5 kemudian kita masih pace 9. Which is berarti ini yang paling cepat, ini yang paling lambat. Ini nggak hina gitu. Karena saya selalu mengedukasi juga teman-teman gitu bahwa ketika you lari 1 kilo dengan pace 8, kemudian ada yang lari 1 kilo dengan pace 5, itu sama-sama larinya 1 kilo. Iya. Kamu tetap ada effort yang sama, lari sepanjang 1 kilo gitu loh. Jadi jangan kemudian bikin down dan lain-lain. Betul. Jadi dan hal itu akhirnya mereka selalu mereport ke saya bahwa saya udah naik ini, saya udah naik ini. Oke, it's good gitu ya. Dan hal juga yang harus saya sampaikan ke teman-teman gitu bahwa listen what your body say. Dengar apa kata tubuh kita. Karena tubuh kita tuh pinter. Ketika kita lari kemudian tubuh kita mengatakan, kayaknya kamu kecepatan deh, kurangi. Jangan dipaksa gitu loh. Kayaknya kamu harus minum. Jangan dipaksa, nggak saya kuat. Nggak boleh gitu ya. Jadi harus tahu kondisi badan tahu sendiri gitu. ya, Karena tahu kondisi pada saat badan kita lari sendiri. itu semua keluar dan butuh di refuel dengan cepat. Betul. Nah, ini saya ada satu pertanyaan lanjutan nih, Mas. Saya juga orang yang lagi tertarik dan coba untuk ikut-ikutan lah, masih taraf ikut-ikutan nih, ikut-ikutan lari. Tapi yang saya rasakan sih sebenarnya untuk diri saya ya seminimal-minimalnya berkeringat kan ya untuk nyegerin badan juga sebenarnya kan. Cuman saya penasaran kok orang-orang itu yang lain, teman-teman yang udah biasa lari bisa loh ya lari 5 kilo gitu non-stop gitu ya. Saya nyobanya itu 1 kilo aja itu kayaknya setengah mati tuh lari. Habis itu jalan aja sisanya. Nah itu ada trik dan tipsnya nggak? Bagaimana sih supaya kita bisa lari mungkin yang saat ini mungkin 1 kilo itu pun udah berat banget tuh. Ada tips dan triknya nggak sih supaya bisa lebih jauh gitu? Lari tanpa harus stop gitu. Apa tuh ya, Mas Rio ya? Sama halnya seperti saya waktu awal-awal lari gitu, Mas. Itu pertama saya lari itu saya coba seberapa jauh saya lari, itu dapatnya 1 kilo. Itu pun hampir ya pokoknya udah rasa pusing lah, dan nafas ngos-ngosan. Terus lari ini, Mas, sebenarnya bukan cuma sekedar lari. Setelah itu saya lari, saya pelajari apa tips-tipsnya pemula itu seperti apa. Seperti Mas Agus bilang tadi, kita pemanasan dulu, kita stretching biar badan kita itu siap atau kita siap. Iya. Awalnya itu, Mas, saya itu lari juga ada step by step. Yang pertama saya itu larinya pace begini. Kalau sudah seperti Mas Agus bilang kan, ikuti sinyal tubuh. Ketika saya lari mulai rasa capek ya saya jalan. Karena kan badan kita kan awal itu kan masih beradaptasi toh.
Nah, setelah saya jalan, saya coba lagi lari, besoknya lagi seperti itu. Pokoknya seminggu itu saya latihan itu sampai 6 kali. Jadi hampir setiap Iya, hari itu. setiap hari. Setelah itu kan maksudnya saya latihannya ke Srikarto, di situ Iya. ada perkembangan. Artinya kalau kita mau pengen lari yang jauh, ya latihan kita juga harus yang benar-benar. Oke, berarti sebenarnya sekarang saat ini mungkin begitu masih oke, tapi maksudnya kalau kita jalani rutin itu pasti bakalan Iya. Jadi terbiasa. Jadi oke. Jarak juga bertambah. Iya. Ya, ini boleh lah menjadi ini ya untuk teman-teman yang mungkin baru memulai, baru mencoba, maksudnya jangan minder gitu ya. Iya. Jangan minder, tapi ya coba aja, dilatih aja terus Ya, gitu. gitu, Mas. Selambat-lambatnya kita lari mau berapapun jaraknya, kita lebih baik daripada orang yang rebahan. Betul, betul. Nah, betul. Oke, sepakat sih saya itu. Nah, ini kebetulan Smart Friend juga lagi menaruh perhatian yang cukup serius sih dengan olahraga lari ini. 2 tahun terakhir ini kita lagi gencar untuk ikut mengkampanyekan ya melalui produknya Smart Friend, melalui layanannya Smart Friend. Kita ingin mensosialisasikan produk, tapi juga bagaimana membawa pesan hidup sehat di situ. Iya. Jadinya Smart Friend dalam 2 tahun terakhir ini sudah cukup banyak mengadakan di beberapa kota. Kali ini di Gorontalo, Smart Friend Fun Run Gorontalo gitu. Nah, kita pengen juga ikut terlibat mensosialisasikan gaya hidup sehat ini gitu. Nah, gimana sih tanggapannya teman-teman komunitas lari, termasuk juga mungkin RICG terhadap event-event yang ada ini, termasuk eventnya Smart Friend nih? Boleh mungkin gimana kira-kira? Oke. Jadi kalau misalnya dilihat dari apa yang terjadi ini sekarang kan slotnya udah sold out kan? Iya, Jadi saya itu. juga excited sih Iya. itu sih, karena saya mikir, wah, slotnya kita ini bakalan, maksudnya Agak susah. agak butuh waktu lah. Betul. Saya optimis bisa, tapi mungkin butuh waktu. Ternyata kita buka nggak cukup 2 minggu udah sold out. Udah sold Hari ini kita diskusi di sini dalam posisi slotnya udah sold out. Udah sold out gitu. Iya. Jadi memang yang saya lihat juga di lapangan excited dari pelari-pelari itu mereka tertarik gitu ya, dan juga memang kami dari RICG juga banyak mempromosikan event ini. Tapi bagi kami itu adalah bagaimana event ini dihandle dengan baik dan itu menimbulkan rasa kepercayaan dari para runners untuk mau terlibat di event ini. Dan satu yang menarik juga, event dari Smart Friend Fun Run Gorontalo ini kan menggusung konsep yang berbeda dari race-race yang pernah ada, sehingga itu menjadi semacam ketertarikan dari para pelari itu sendiri. Bahkan saya sendiri juga saya tertarik untuk ikut berlari di event ini. Gitu. Oke, terima Dan kasih. Ini akan menjadi event saya pertama berlari di Gorontalo. Oh, sebelumnya belum pernah? Karena saya di balik layar sebelumnya, makanya saya oke. bilang saya pengen momen ini saya pengen berlari gitu. Keren. Keren. Ya, betul sekali. Jadi Smart Friend Fun Run Gorontalo ini memang kita usung dengan tema yang memang Smart Friend selalu gaungkan dari tahun-tahun sebelumnya, Smart Friend 100% untuk Indonesia. Jadi kita pengen ya mengangkat apa sih yang ada di daerah itu ya melalui olahraga lari ini. Jadi nggak cuma lari, kita kampanyekan juga hidup sehat, kita kampanyekan juga apa yang ada yang lokal dari Gorontalo. Makanya kita di event Smart Friend Gorontalo ini bakalan ada kompetisi best kostum. Ya, dari best kostum ini mungkin bakalan terangkat ada teman-teman runners yang bakalan
mengangkat apa namanya mungkin pakaian-pakaian adat yang ada di Gorontalo. Kita berharapnya seperti itu. Terus kemudian selain itu kita juga pengen memberi kesempatan ke UMKM untuk ikut terlibat juga. Ya, kita pengen juga ada apa namanya ada kontribusi dari situ. Kemudian tentu hiburannya kita bikin hiburan yang lokal tapi yang mantap gitu. Kita ada kegiatan after lari itu bakalan zumba bareng. Kemudian ada hiburannya dari salah satu band lokal gitu. Nah itu sih. Jadi untuk teman-teman runners yang sudah mendaftar tentunya pastikan datang di acara Smart Friend Fun Run Gorontalo karena bakalan seru. Pengisi acaranya juga seru dan salah satu pesertanya juga spesial spesial Mas Agus. Oke, mungkin yang terakhir kesempatan sih untuk Mas Agus, harapannya terhadap bagaimana olahraga lari ini ke depannya, khususnya di Gorontalo itu apa sih yang Mas Agus harapkan gitu? Harapan saya itu sebenarnya ketika teman-teman pelari-pelari yang ada di Gorontalo kemudian semakin marak gitu ya. Jadi mereka itu akan membuat satu kultur hidup sehat gitu ya. Kultur hidup sehat dan itu akan menjadi contoh bagi yang lainnya untuk rame-rame juga. Dan secara otomatis itu juga akan membuat pemerintah akan peduli. Nih rakyat saya nih pada mau hidup sehat nih. Jadi bagaimana juga tempat-tempat mereka akan di prepare dengan bagus gitu loh. Tapi yang saya lihat juga sekarang ini akan memberikan multiplier effect terhadap perkembangan perekonomian misalnya. Sama yang hal yang harus kita shout out, kita berikan aplaus untuk Smart Friend, menghadirkan ada bazar UMKM. Nah ini yang terjadi juga sekarang gitu loh. Bagaimana di kebiasaan Car Free Day setiap hari Minggu yang semua tumplek di sepanjang jalan yang panjang ini, banyak tuh pelaku-pelaku ekonomi yang jalan di situ UMKM gitu ya. Kemudian juga pelaku-pelaku yang sekarang lagi tren gitu ya kayak foto ya, kemudian yang jualan produk-produk apa namanya olahraga gitu kan. Nah ini yang terjadi sekarang. Jadi harapan saya bahwa sehat itu adalah bonus yang mereka dapatkan. Tapi ketika kebiasaan ini menjadi satu kebiasaan yang baik yang memberikan dampak perekonomian yang lebih bagus, itu akan menjadi satu apa namanya satu simbiosis mutualisme yang sangat sehat gitu loh. Dan saya melihat itu yang terjadi sekarang gitu ya. Banyak orang-orang yang sadar dan pengen gitu. Oke, makasih Mas Agus. Kalau dari Om Rio ada tambahan Mas? Om Rio? Ya, kalau tambahan dari saya ya harapannya sih terutama masyarakat Gorontalo lebih peduli lagi soal hidup sehat. Karena kita tahu kan di zaman saat ini kan udah banyak berbagai macam penyakit, ya kan? Ya salah satu caranya itu ya kita biasain hidup sehat. Benar-benar. Dan semoga dengan adanya event-event Gorontalo ini orang-orang bisa konsisten untuk olahraga. Ya, gitu. Oke, semoga itu kita bisa sama-sama apa namanya ikut terlibat di situ untuk bagaimana menggaungkan ini, gitu ya. Pokoknya teman-teman yang ada di luar sana, Smart Frenzy yang ada di luar sana, mulailah untuk ini, untuk berolahraga gitu. Keluar pagi-pagi, jangan rebahan, coba keluar ke jalan gitu kan, apalagi Sabtu Minggu, Car Free Day-nya sekarang udah panjang, apa namanya, apapun lah alasannya teman-teman. Mungkin ada yang pengen keluar mau di foto-foto gitu kan, misalkan, ya nggak apa-apa, bener nggak apa-apa. Yang penting mulai dulu paling tidak dengan jalan kaki berkeringat itu udah satu langkah yang lebih baik daripada rebahan tadi kan di rumah gitu. Nah, apalagi sekarang teman-teman yang foto di jalan itu cukup banyak ya. Cukup banyak.
Itu bisa di-download fotonya keren-keren. Dan pastikan ketika download ada paket datanya. Nah, benar. Dari smartfriend. Nah, Gitu. Mas Agus dapat aja nih. Iya. Jadi download pastikan pakai smartfriend. Iya. Sinyal kuat, internet cepatnya smartfriend. Oke, itu aja mungkin dari saya. Makasih banyak. Makasih. Mas Agus, Om Rio dan teman-teman RICG yang sudah berkenan untuk sharing bareng Smartfriend Sulawesi Kalimantan hari ini. Semoga RICG makin sukses ke depannya untuk membawa tujuannya bagaimana menggaungkan hidup sehat khususnya di Kota Gorontalo. Ya. Ya. Makasih banyak. Terima kasih. Pak Agus. Good. Makasih.